I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 21. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Melihat kegigihan Vega saat itu, Diablo sebenarnya nggak mengerti jalan pikiran dari Vega. Kenapa dirinya nggak pernah puas setelah mendapat kekuatan besar? Padahal jika Vega sebelumnya langsung kabur, kemungkinan dia bisa menjadi sosok mengerikan di masa depan. Sedangkan Vega yang saat itu sedang menyerap labirin pun berkata di dalam hati, kekuatanku ini masih belum cukup untuk melawan monster yang satu ini. Untuk melawan Diablo, kurasa aku harus mengambil alih seluruh labirin ini. Itu karena Vega belajar dari pengalamannya. Summoningnya nggak akan pernah bisa melawan Diablo. Dia pun mulai mengincar Zegion dan berniat menelan Zegion. Karena Vega merasa Zegion pasti punya kekuatan tersembunyi. Karena itulah, meskipun dia terlihat lemah, dia bisa mengalahkan Dewa Serangga Zelanus. Vega pun terus mempercepat erosi dari labirin dan terus berteriak kesenangan. Vega berkata, aku akan memakan kalian. Aku akan memakan kalian semua dan membuktikan bahwa akulah yang terkuat di dunia ini. Hahaha. Diablo yang melihat Vega itu pun berkata sambil mengelakkan nafasnya. Tidak perlu dikatakan lagi. Dia memang ancaman ketika kekuatannya tumbuh begitu besar. Namun di sini Diablo merasa Vega adalah lawan yang sangat membosankan. Dan menghajar Vega tidak akan memuaskan keinginan dari Diablo. Apalagi saat ini Vega telah mengakar di dalam labirin. Jadi dia pasti akan hidup kembali jika Vega dikalahkan di tempat ini. Dan parahnya lagi, labirin juga akan terus menyuplai energi pada Vega. Dan Diablo sampai mengakui bahwa ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dan diketahui, seluruh energi dari Zelanus juga telah diserap menjadi milik Vega. Ini membuat Vega pun jadi memiliki beberapa kekuatan dari Zelanus. Ya, meskipun itu bukan kekuatan skill ultimate yang diberikan kepada Zegion. Diablo yang tahu fakta ini pun berkata di dalam hatinya, jika aku tahu akan begini, harusnya aku tidak menyerahkan Zelanus kepada Zegion. Dan aku saja yang memusnahkan Zelanus. Diablo di sini sedikit menyesal karena dirinya memberikan Zelanus kepada Zegion sebelumnya. Namun Diablo pun juga bertekad untuk bertanggung jawab atas semua tindakan dari Vega. Diablo pun kemudian berkata kepada ruang kendali labirin, apakah mereka memahami situasinya? Ramirez yang mendengar itu pun menjawab bahwa dirinya juga sadar ada musuh yang sangat mengerikan di tempat ini. Mereka gagal mengawasi satu orang lagi. Bahkan untuk mengurus beberapa summoning dari Vega, Benimaru saat itu juga mengerahkan beberapa pasukan termasuk Hakuro. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Benimaru? Benimaru yang mendengar perkataan Diablo pun berkata, aku akan menghargai saranmu. Diablo pun saat itu langsung melirik ke arah Benimaru sambil berkata, kau pasti bercanda menyerahkan monster ini kepadaku. Namun sebenarnya Diablo juga mengatakan itu dengan nada santai. Di sisi lain, terlihatlah Ramirez yang saat ini masih panik karena labirinnya benar-benar bisa dimakan oleh Vega. Mereka pun mulai putus asa karena keberadaan Rimuru masih belum kembali dan harus dihadapkan dengan situasi sulit berkali-kali. Suna saat itu bahkan sampai menundukkan kepalanya karena juga nggak tahu harus ngelakuin apa. Namun gak lama Treni pun berkata, tenanglah Nona Ramirez, aku akan bekerja sama denganmu. Dan ayo kita mulai isolasi hierarki labirin yang saat ini terkikis terlebih dahulu.
Ramirez pun saat itu juga mendengar perkataan dari trainee. Bahkan Benimaru juga mendukung pernyataan dari trainee ini. Dan tepat saat ini, Ramirez pun mulai bangkit dengan kepercayaan dirinya dan perlahan-lahan mulai bertekad untuk kembali melawan. Pertama-tama, Ramirez pun berusaha mengamankan zona aman yang merupakan ruang kendali labirin ini. Bahkan di tempat itu, binik-binik dari Benimaru pun juga dievakuasi ke ruang tunggu yang berada di sebelah ruang kendali labirin. Di sisi lain, Momiji dan Albis juga merasa lega karena mereka bisa melindungi anak mereka. Dan tepat saat ini, semua pintu keluar labirin pun telah ditutup. Dan satu-satunya jalan masuk hanyalah jalan di aula besar Veldora. Dan bisa dibilang, saat ini, kekuatan tempur yang tersisa pun mulai bersiap untuk menghentikan invasi dari summoning milik Vega. Namun sejujurnya, Benimaru di sini pun juga masih ragu mereka bisa menangani para summoning dari Vega. Namun Hakuro yang ada di tempat itu pun juga bertekad dirinya akan melindungi cucu-cucunya dengan mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Di saat semua orang mulai panik sama situasi saat ini, tiba-tiba Benimaru pun mengingat perkataan Rimuru yang saat itu berkata, "Jika kau membayangkan situasi terburuk, pikirkan bagaimana caramu bisa menghentikannya dan temukan titik yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya peristiwa yang buruk. Dan dengan itu, hal yang terburuk tidak akan pernah menjadi hal buruk." Dan karena itu Benimaru pun mulai berpikir dan mendapat hasil dari peristiwa kali ini. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah Vega akan menghancurkan labirin. Dengan kata lain, mereka hanya perlu mencegah hal itu. Itulah kesimpulan yang bisa diambil oleh Benimaru. Dan karena alasan ini juga, Diablo pun sangat diperlukan untuk memasuki pertempuran. Di sini, dalam mengisolasikan labirin, Ramirez juga menemukan keanehan di beberapa lantai labirin. Bahkan itu sampai ke tempat Adalman berada. Gak cuma itu aja, di domain Zegion juga ternyata terpengaruh. Dan Ramirez pun langsung memutuskan untuk memotong semua lantai labirin agar tidak mempengaruhi lantai yang lain. Dan setelah itu, mereka semua pun kembali fokus ke medan perang dan menyelesaikan masalah dengan sosok Vega. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Dino dan rekan-rekannya yang saat ini masih bertarung melawan dua summoning milik Vega. Dino saat itu sebenarnya merasa putus asa dan ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa. Namun Pico dan Garcia yang ada di tempat itu berkali-kali langsung mendesak Dino. Dino pun terus memberikan alasan bahwa dirinya nggak bakal bisa ikut berperang. Namun di sini Mai pun juga membujuk Dino untuk mengeluarkan kekuatannya. Dino pun akhirnya pasrah dan berniat melepaskan kekuatan sejatinya. Seketika, suasana di dalam labirin pun terguncang tepat di tempat Dino. Dino pun saat itu menampilkan wujud aslinya untuk pertama kali setelah sekian lama. Dan seketika, seluruh perlengkapan dari Dino pun langsung mencapai tingkat mitos. Dino yang melepaskan segel kekuatannya itu pun membuat otoritas dewa berada di dalam tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, semua pembatas yang mengikat tubuh Dino pun menghilang. Dan saat itu terlihatlah sosok malaikat yang memiliki 6 pasang sayap. Dan dari kedua belah sayapnya itu terbagilah antara hitam dan putih. Dino saat itu juga mengeluarkan dua pedang gandanya. Pedang pertama adalah pedang emas Excalibur dan pedang kedua adalah pedang Kalifauk. Itu merupakan pedang suci dan pedang ajaib. Jika Excalibur berwarna emas, pedang Kalifauk berwarna hitam legam. Dan bilanya terus bertabur bintang-bintang. Sejujurnya, Dino adalah prajurit pedang terkuat yang ada di dunia ini. Bahkan levelnya jauh melampaui Albert dan juga Grassword. Dino adalah satu-satunya pendekar pedang terkuat yang ada di dunia Tensura. Melihat Dino dalam wujud sempurnanya, Zegion pun saat itu berkata pada Dino, "Sepertinya kau juga telah mematahkan kutukan akhir mimpi dariku. Dugaanku selama ini ternyata benar tentangmu. Kau masih mempunyai senjata yang sangat rahasia." Di sini,
Zegion pun berkata di dalam hatinya, "Aku telah mengetahui ini sejak lama. Karena itulah aku tidak bisa sepenuhnya mendominasi Dino saat itu. Karena Dino memang memiliki kekuatan tersembunyi." Apito yang melihat kekuatan dari Dino itu pun bertanya pada Dino, "Jadi selama ini kau tidak benar-benar berniat untuk membunuh kami?" Dino pun saat itu tertawa dan menanggapi perkataan Zegion dan Apito. Itu benar. Karena saat ini diketahui Diablo sedang mengurus sisi lain, maka Dino akan mengurus tempat ini. Dino akan mencegah summoning dari Vega bertindak sesuka hatinya. Dino pun saat itu juga meminta maaf kepada Ramirez karena sebelumnya telah mengkhianati Ramirez. Dino pun berkata bahwa dirinya itu tidak pernah bermaksud untuk mengkhianati Ramirez. Dan Dino benar-benar ngerasa bersalah atas tindakannya sebelumnya. Namun Ramirez yang mendengar itu pun berkata, "Aku sudah memaafkanmu. Jadi bangkitlah Dino dan bantu aku mempertahankan labirin ini." Dino yang mendengar itu pun langsung lega di dalam lubuk hatinya. Di sisi lain, Pico dan Garcia yang melihat wujud Dino seperti ini pun merasa senang banget. Mereka bahkan berkata, "Dia terlihat seperti dahulu. Dia terlihat sangat tampan. Sudah lama sekali aku tidak melihat wujudnya seperti ini." Di sini, Dino pun saat itu tersenyum dan dengan cepat langsung menebaskan 2 summoning milik Vega. Seketika, semuanya pun langsung hancur berkeping-keping. Mai yang melihat itu pun juga terkejut sampai berteriak, "Wow, itu keren sekali. Jika selama ini Dino selalu tampil buruk dengan terlihat mageran, tapi kali ini Mamang Dino pun bersinar." Semua orang pun kagum sama ketampanan Dino dan kemampuannya yang sangat luar biasa. Bahkan saat itu Pico dan Garcia yang bangga sama Dino pun berkata, "Kau harusnya melakukan ini dari tadi." Dan di sini pun terungkap, kapan terakhir kali Garcia dan Pico melihat wujud Dino seperti ini? Itu adalah momen sejak Velda Nava masih hidup. Karena setelah Velda Nava tiada, Dino nggak pernah mengeluarkan kekuatan yang sebesar ini. Karena setelah kematian Velda Nava, Dino sebenarnya nggak pernah termotivasi untuk hidupnya sendiri. Dan begitulah cara mereka melewati peristiwa kali ini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!